Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Perkenankan saya menyampaikan beberapa informasi dari pokok warta jemaat. Informasi yang pertama, sidang majelis harian dan pleno. Sidang majelis harian akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 10 tempat konsistori. Untuk sidang pleno akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Januari 2021 pukul 13 di ruang ibadah. Jemaat yang mempunyai kepentingan khusus dengan sidang-sidang tersebut dapat mengirimkan surat kepada majelis paling lambat 3 hari sebelum dilaksanakan. Mohon dukungan jemaat dalam doa. Ibadah buka tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 8 secara virtual. Apabila tidak ada halangan dan Tuhan berkenan, Majelis GKJ Depok akan melayani ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Petra Agung Haryono dengan Saudari Francisca Natalia Handayani yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Januari 2021 pukul 11 yang akan dilayankan oleh Pendeta Rudi Arianto dari GKJ Ebenezer, didahului dengan pencatatan sipil di ruang konsistori pada pukul 10. Mohon perhatian segenap jemaat dan dukungan dalam doa. Ibadah tutup tahun pada sore hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Francisca Natalia, organis Bapak Trihadi Suryono, Prokantor Bapak Agung Sihananta dan Bapak Kustomo, beserta tim multimedia GKJ Depok. Selamat beribadah. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman, suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Mari kita pujikan bersama Kidung Jemaat 408 bait pertama. Kita pujikan 2 kali. Di jalanku ku diiring. Jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanmu, suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi
jika Dia padaku, diberi damai surgawi, asal imanmu teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah tutup tahun pada saat ini. Marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami sering kali mudah menjadi kecewa karena menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Yesus, kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin. Kita pujikan bersama PKJ 258, bait yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada temu. Bila kau memimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan bala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang asalnya daripada Tuhan. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan dalam Efesus 1
ayatnya yang kelima dan yang keenam demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita berikan salam namaste atau salam sehati kepada saudara di sekitar, dan demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 388, baitnya yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama merefleksikan kehidupan di tahun 2020 dan juga kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, meskipun terasa berat kami harus menjalani hari-hari kami di tahun ini, tetapi nyatanya kami boleh merasakan berkat dan penyertaan-Mu. Pada saat ini pun Tuhan, di dalam ibadah tutup tahun yang biasanya kami lakukan bersama-sama di gereja, karena situasi dan kondisi mengharuskan kami untuk beribadah di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, biarlah dimanapun kami berada, kami tetap dimampukan untuk merefleksikan hari-hari yang sudah kami lalui. Kami juga dimampukan untuk merefleksikan akan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami akan merefleksikan, kami akan mendengar, merenungkan firman-Mu yang kami yakini akan memberikan kekuatan kepada kami di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar dan juga melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita dari Bilangan 6, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan dari Bilangan 6
ayatnya yang ke-22 hingga 27 dengan judul perikop ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kita diajak untuk merefleksikan kehidupan dan hari-hari yang sudah kita lalui sepanjang tahun 2020. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya ketika kita mau menutup tahun yang sudah kita lalui, banyak orang merayakannya dengan cara masak-masak. Banyak juga yang melakukannya dengan cara bakar-bakar, bakar ayam, bakar ikan, mungkin yang lainnya lagi. Atau juga banyak orang merayakannya dengan cara mereka pergi jalan-jalan untuk sekedar menikmati pesta kembang api. Dan juga pada saat menutup tahun, biasanya umat Kristen juga rindu untuk pergi ke gereja beribadah bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini berbeda. Kita masih bisa melakukan semua itu, tetapi dalam lingkup yang sangat terbatas. Kita masih bisa masak-masak, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, tetapi yang membedakan tidak lagi bersama dengan seluruh keluarga besar, tidak lagi bersama dengan para tetangga. Kalau dulu di rumah saya, dari saya kecil tinggal di Bekasi itu punya tradisi kalau misalnya tutup tahun gitu ya, menjelang mau tahun yang baru, kami semua keluar dari rumah. Ada yang bawa tikar, sampai rela ngambil TV dan sebagainya, hanya untuk menyambut sukacita. Sukacita karena apa? Karena sudah dimampukan untuk melewati hari-hari yang begitu berat. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara, semuanya serba terbatas. Kita masak ya hanya untuk keluarga inti. Kita mau nyanyi-nyanyi ya hanya bisa bersama dengan keluarga inti. Bahkan untuk beribadah pun harus dilakukan di rumah bersama dengan keluarga inti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak yang mengatakan bahwa tahun ini tahun yang sangat berat. Tetapi ada juga yang mengatakan tahun ini adalah tahun yang penuh musibah. Ada juga yang mengatakan bahwa tahun ini membawa kesialan, tahun yang membawa rasa apes dan sebagainya. Mungkin kita bisa saja berpikir yang sama. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, nanti dari bacaan kita akan merefleksikan sebenarnya apakah betul tahun ini tahun yang penuh dengan penderitaan? Apakah betul tahun ini tahun yang membawa rasa sial dan apes bagi banyak orang? Apakah betul tahun ini hanya diisi dengan bencana-bencana? Bapak Ibu Saudara, alangkah baiknya kalau kita bisa mengubah cara pandang kita untuk menutup tahun 2020 ini dengan kita mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun ini dan juga seterusnya adalah tahun berkat Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian?
Bacaan yang tadi kita baca dari Bilangan 6 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Di situ ada ucapan berkat. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ternyata memang betul tahun ini tahun yang sangat berat bagi sebagian besar orang. Ada di antara mereka yang harus kehilangan orang yang dikasihi karena berpulang ke rumah Tuhan. Mungkin juga tahun ini berat karena banyak rencana yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Ada juga yang menganggap tahun ini berat karena mereka kehilangan pekerjaan. Ada juga yang menganggap tahun ini tahun yang tidak bersahabat karena mereka sakit berkepanjangan. Dan mungkin juga ada yang merasa tahun ini tahun yang kurang baik karena banyaknya larangan-larangan, khususnya untuk beribadah di gereja pada orang dengan usia tertentu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kenapa saya katakan tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan? Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan, ucapan berkat ini sudah sepatutnya kita aminkan. Di situ Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Memberkati dalam lingkup yang lebih luas. Berkat Tuhan tidak hanya sebatas dalam hal materi dan juga jabatan. Tetapi ada banyak sekali berkat Tuhan yang bisa kita rasakan. Juga dikatakan lebih lanjut di ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan juga akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Kemudian Bapak Ibu Saudara, berkat lain yang bisa kita rasakan adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang bisa dirasakan hanya di dalam hati. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pada saat ibadah tutup tahun kali ini, tema kita mengatakan bahwa menjadi makhluk mulia. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah makhluk mulia, seharusnya kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Makhluk mulia adalah orang yang selalu bersyukur. Menjadi makhluk mulia adalah orang yang bisa merasakan berkat Tuhan dengan cara yang berbeda. Orang lain memandang berkat Tuhan demikian, tetapi kita punya cara pandang yang lain. Intinya adalah Bapak Ibu Saudara, mungkin benar banyak orang yang merasakan kesedihan dan duka cita mendalam di tahun ini. Tetapi juga kita harus membuka mata, kita harus merefleksikan, harus merenungkan rahmat Tuhan sungguh kita rasakan di tahun ini. Bayangkan kalau tidak ada pandemi, bisa jadi kita dengan anggota keluarga masih diam-diaman. Bayangkan kalau tidak ada pandemi, bisa jadi kita dengan anggota keluarga sibuk dengan kegiatan masing-masing, tidak ada waktu untuk kumpul bersama. Bayangkan kalau tidak ada pandemi, mungkin juga kita sudah lupa cara menyalurkan hobi di rumah. Bayangkan kalau tidak ada pandemi, mungkin juga kita tidak bisa menghemat pengeluaran dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berefleksi untuk menutup tahun 2020 ini, bukan melulu melihat dari sisi yang negatif, tetapi juga kita melihat dari sisi yang positif. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun berat, kita dimampukan untuk melewati hari-hari kita di tahun ini. Sekalipun rasanya terseok-seok jalan kita, tetapi ucapan berkat ini sungguh kita amini bahwa Tuhan sendiri yang melindungi, memberkati, dan memberi damai sejahtera kepada kita semua. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Fransiska Natalia Handayani beserta dengan seluruh penatua dan diaken GKJ Depok mengucapkan selamat berefleksi untuk menutup tahun 2020 dan teruslah bersukacita serta berpengharapan ketika akan menyambut dan menyongsong tahun yang baru. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah dengan berdiri dan penuh penghayatan, bersama seluruh umat Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersatu hati di dalam doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, melalui refleksi ibadah tutup tahun ini, kami boleh terus diingatkan bahwa ada banyak berkat Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami. Bahkan ketika tahun ini bagi sebagian orang adalah tahun yang berat, kami dapat berjalan bersama dengan cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur hari demi hari dapat kami lalui bersama dengan penyertaan-Mu. Bahkan ketika pertengahan bulan Maret sampai dengan saat ini pandemi melanda kami pun tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan. Memang Tuhan harus diakui, awal mula ketika pandemi terjadi membuat kami merasa syok. Ada banyak rencana yang harus kami ubah, bahkan ada banyak rencana yang akhirnya tidak bisa kami jalankan. Begitupun ada banyak orang yang menangis, yang berduka karena mereka harus kehilangan pekerjaan di tahun ini, karena mereka harus kehilangan orang yang dikasihi, juga karena mereka harus merasakan sakit yang berkepanjangan. Tetapi Tuhan, kami mau melihat, kami mau mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Kami tetap bisa diajak untuk melihat dari hal yang lain, sehingga kami bisa merefleksikan dari peristiwa pandemi yang melanda kami pada tahun ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau melindungi kami. Terima kasih Engkau menyertai kami. Terima kasih Engkau memberikan damai sejahtera di dalam hati kami, sehingga kami pun perlahan demi perlahan dapat beradaptasi, dapat menerima segala kondisi yang kami alami di tahun ini. Bapa di dalam surga, kami mau menutup tahun 2020 ini dengan penuh sukacita dan ucap syukur. Kami juga mau menutup tahun ini dengan merenungkan banyak pembelajaran yang kami terima, sehingga semua itu boleh menjadi bekal kami ketika kami akan memasuki tahun yang baru. Tuhan tolong dan mampukan kami, dan biarlah Tuhan berkat-Mu terus mengalir di dalam hidup kami. Inilah doa syukur dan syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang terkasih, persembahan syukur penghujung tahun dapat disampaikan dengan menyerahkan ke Ibu Toti pada jam kerja atau transfer ke rekening GKJ Depok. Persembahan akan diiringi dengan pujian PKJ 148, bait yang pertama dan kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa pengasih, terima kasih Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Begitu banyak suka, begitu juga barangkali dari antara kami mengalami duka yang mendalam. Tapi kami mau mensyukur itu semua ya Tuhan, karena itu bagian dari berkat-Mu. Terima kasih untuk berkat yang berlimpah yang boleh kami nikmati di sepanjang tahun ini. Mampukan terus kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Mampukan kami juga untuk mau menyerahkan hidup kami sebagai persembahan kami yang hidup. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengucap syukur
melalui banyak berkat yang telah kami terima. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan, Engkau sucikan, dan mampukan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau percaya untuk mengelolanya. Biarlah kami melakukan itu semua dengan penuh hikmat dan takut akan Engkau. Persembahan ini akan kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, terimalah syukur dan persembahan kami. Dan jikalau sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, berpisah satu dengan yang lainnya, Tuhan pimpin dan sertai kami untuk melanjutkan perjalanan kami dan kehidupan kami selanjutnya. Mampukan kami untuk menyongsong tahun 2021 dengan tetap bersyukur dan bersandar akan Engkau. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 427 baitnya yang pertama, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita songsong tahun yang baru dengan penuh berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.